Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Vitasari dengan NIM 2003511000045 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan kelas A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang siklus biogeokimia. Apa sih siklus biogeokimia itu? Siklus biogeokimia adalah daur ulang air dan komponen-komponen kimia yang melibatkan peran serta dari makhluk hidup termasuk manusia dan bebatuan atau geofisik. Siklus biokimia yang saya akan jelaskan ada 4. Yang pertama siklus karbon, yang kedua siklus fosfor, yang ketiga siklus nitrogen, dan yang keempat yaitu siklus air. Pertama yaitu siklus karbon. Siklus karbon adalah salah satu elemen yang berputar dalam ekosistem yang mulai dari karbon di atmosfer dan akan melalui tanaman hijau atau produsen, konsumen, dan organisme terhadap pembusukan yang kemudian kembali lagi ke atmosfer dengan membentuk kandungan zat senyawa pada karbon dioksida atau CO2. Siklus karbon pertama diawali dengan tumbuhan akan menyerap CO2 di udara, digunakan untuk proses fotosintesis. Proses fotosintesis tersebut akan melepaskan oksigen ke udara. Nah, oksigen yang dilepaskan akan dihirup oleh hewan dan manusia. Dalam proses respirasi hewan dan manusia akan melepaskan karbon dioksida. Kemudian tumbuhan lama-kelamaan akan mati. Tumbuhan yang mati akan mengalami pembusukan atau terdeposisi menjadi humus. Pengendapan pada lingkungan berair akan membentuk gambut dan gambut akan menjadi sejenis batu bara setelah melewati periode waktu geologis. Batu bara digunakan untuk aktivitas industri dan aktivitas manusia. Aktivitas industri dan aktivitas manusia akan melepaskan CO2 ke udara, sedangkan di dalam air, produsen air seperti fitoplankton akan menyerap CO2, digunakan untuk proses fotosintesis, dan juga akan melepaskan oksigen. Nah, di dalam air terdapat rantai makanan, yaitu fitoplankton akan dimakan oleh zooplankton, dan zooplankton akan dimakan oleh hewan yang lebih besar seperti paus. Nah, paus lama-kelamaan akan mati, kemudian berubah menjadi bahan bakar fosil. Bahan bakar fosil akan berubah menjadi minyak bumi, kemudian minyak bumi digunakan untuk aktivitas industri dan aktivitas manusia. Kemudian, aktivitas industri dan aktivitas manusia akan melepaskan CO2 ke udara. Selain aktivitas gunung berapi dan pembakaran sampah juga melepaskan CO2 ke udara. Yang kedua yaitu siklus fosfor. Siklus fosfor adalah siklus biogeokimia yang menggambarkan transformasi dan translokasi fosfor dalam tanah, air, serta bahan organik yang hidup dan mati. Siklus fosfor diawali dengan fosfor memasuki tanah dan air melalui pelapukan batuan yang disebabkan oleh faktor cuaca seperti hujan. Kemudian, fosfor ini akan diserap oleh tanah pada daratan. Fosfor yang ada di tanah dapat langsung diserap oleh tumbuhan, namun tidak dapat dimanfaatkan secara langsung oleh hewan, sehingga hewan tersebut untuk mendapatkan kebutuhan fosfor harus melalui proses rantai makanan. Tumbuhan mendapatkan kebutuhan fosfor dengan cara menyerap fosfat anorganik dari dalam tanah. Kemudian, hewan akan memakan tumbuhan yang telah menyerap fosfat anorganik. Tumbuhan dan hewan yang telah mati biasanya akan diuraikan oleh dekomposer berupa bakteri. Nah, bakteri ini mampu menguraikan fosfat organik pada tumbuhan dan hewan menjadi fosfat anorganik.
Hasil fosfat anorganik yang berasal dari penguraian tersebut, sebagian ada yang dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan dan yang sebagian lagi terlarut dalam air. Fosfat yang terlarut dalam air akan diserap oleh ganggang dan tumbuhan air sebagai nutrisi. Ikan-ikan mendapatkan fosfat melalui rantai makanan. Kemudian dekomposer akan menguraikan organisme yang sudah mati serta hasil ekskresinya menjadi fosfat anorganik. Fosfat yang terlarut dalam air akan membentuk endapan berupa sedimentasi di dasar laut. Kemudian baru terangkat secara geologis menjadi batuan besar di atas daratan. Siklus yang ketiga yaitu siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah suatu proses konversi senyawa yang mengandung nitrogen menjadi berbagai macam bentuk kimia yang lain. Siklus nitrogen berawal dari jatuhnya nitrogen bersama air ke dalam tanah. Ketika di dalam tanah, nitrogen ini tidak dapat langsung diserap oleh tumbuhan. Namun, ada beberapa tumbuhan yang langsung bisa menyerapnya, yaitu tumbuhan yang sudah bersimbiosis dengan bakteri rhizobium atau biasa disebut dengan bintil akar. Setelah diproses oleh bintil akar, nitrogen ini akan berubah menjadi amonium. Proses ini disebut fiksasi nitrogen. Setelah difiksasi, nitrogen yang sudah menjadi amonium ini diubah oleh bakteri Nitrosomonas dari nitrit menjadi nitrat. Nah, proses ini disebut nitrifikasi, di mana nitrat ini unsur yang dapat digunakan oleh semua tumbuhan dan tumbuhan dapat menggunakannya untuk proses fotosintesis. Proses ini disebut asimilasi. Kemudian, jika ada tumbuhan atau hewan yang mati akan menjadi bangkai, dan bangkai tersebut akan diuraikan oleh dekomposer, yaitu fungi atau bakteri. Hasil penguraian tersebut akan menjadi amonium, sehingga akan kembali mendaur ulang. Dan proses terakhir adalah nitrat menjadi nitrogen bebas dengan bantuan bakteri denitrifikasi. Mengapa ini bisa terjadi? Karena tidak semuanya diserap oleh tumbuhan, sehingga yang tidak diserap oleh tumbuhan tersebut akan kembali ke lingkungan menjadi nitrogen bebas yang berada di atmosfer dan akan berdaur ulang secara terus-menerus. Nah, yang keempat yaitu siklus air. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama, penguapan, yang kedua, pembentukan awan, dan yang ketiga, terjadinya hujan. Air di laut, danau, dan sungai menguap karena terkena sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat dari panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan ini disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air dan proses ini disebut kondensasi. Lalu, angin akan membawa awan tersebut ke dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik di awan akan turun menjadi hujan. Nah, proses ini disebut presipitasi. Lalu, air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.